Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 3. Saya Redo Awalul Azmi dan rekan saya Susilawati Solin. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil dari makalah kelompok kami, yaitu tentang pengembangan soal objektif dan kunci soal. Nah, sebelum kita masuk kepada pokok pembahasan materi kita, kami ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada dosen pengampu mata kuliah pengembangan asesmen pembelajaran bahasa Indonesia yang dibina oleh Profesor Atmazaki MPD dan Dr. Reshalina MPD. Baik, tanpa memperpanjang waktu, langsung saja kita masuk kepada pokok pembahasan kita yang pertama, yaitu tentang pengembangan soal objektif dan kunci soal. Nah, yang pertama di sini yaitu ada contoh paket soal objektif. Nah, di mana tes objektif adalah tes yang dalam pemeriksaannya dapat dilakukan secara objektif. Hal ini memang dimaksudkan untuk mengatasi kelemahan-kelemahan dari tes bentuk esai menurut Ari Kunto tahun 2011. Nah, lebih lanjutnya Ari Kunto menjelaskan bentuk-bentuk soal objektif, yaitu sebagai berikut. Nah, yang pertama ada soal bentuk pilihan ganda. Soal bentuk pilihan ganda merupakan soal yang jawabannya harus dipilih dari beberapa kemungkinan jawaban yang telah disediakan. Nah, secara umum setiap soal pilihan ganda terdiri dari pokok soal atau stem dan pilihan jawaban atau option. Soal bentuk pilihan ganda memiliki beberapa kelebihan, diantaranya yang pertama, lebih mudah dan cepat cara memeriksanya karena dapat menggunakan kunci tes bahkan alat-alat hasil kemajuan teknologi. Nah, kemudian yang kedua, pemeriksaannya dapat diserahkan kepada orang lain. Kemudian yang ketiga, lebih tepat untuk ujian yang pesertanya sangat banyak atau massal, tetapi hasilnya harus segera diumumkan. Kemudian yang keempat, mengandung lebih banyak segi-segi yang positif, misalnya lebih representatif, mewakili isi dan luas bahan, lebih objektif, dapat dihindari campur tangannya unsur-unsur subjektif baik dari segi siswa maupun segi guru yang memeriksa. Namun demikian, bentuk ini juga memiliki beberapa kelemahan di antara lain. Nah, yang pertama, memerlukan waktu yang relatif lama untuk menulis soalnya. Kemudian yang kedua, soal-soal cenderung untuk mengungkapkan ingatan dan daya tahan pengenalan kembali saja dan sukar untuk mengukur proses mental yang tinggi. Kemudian banyak kesempatan untuk main untung-untungan. Dan yang terakhir, kerjasama antara siswa pada waktu mengerjakan soal tes lebih terbuka. Nah, berikut akan kita sampaikan beberapa bentuk contoh soal item tes objektif dengan bentuk pertanyaan yang melengkapi. Nah, yang pertama, contoh soalnya. Ibu kota provinsi Jawa Tengah adalah opsinya A. Semarang, B. Bandung, C. Surabaya, dan D. Ambarawa. Begitulah bentuk contoh soalnya. Nah, kemudian kita masuk kepada materi pokok pembahasan yang kedua, yaitu tes benar salah atau true false. Bentuk soal seperti ini lebih banyak digunakan untuk mengukur kemampuan mengidentifikasi informasi berdasarkan hubungan yang sederhana. Beberapa petunjuk praktis dalam menyusun soal menurut Arifin tahun 2009 adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita menyusun item bentuk benar salah ini hendaknya jumlah item cukup banyak, yaitu di atas 50 soal, sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian, jumlah item yang benar dan salah hendaknya sama. Kemudian, berilah petunjuk cara mengerjakan soal yang jelas dan memakai kalimat yang sederhana. Selanjutnya, hindarkan pertanyaan yang terlalu umum, kompleks, dan negatif. Kemudian,
Hindarkan penggunaan kata yang dapat memberikan petunjuk tentang jawaban yang dikehendaki. Misalnya, biasanya, umumnya, selalu. Seperti tes-tes pada umumnya, tes benar salah ini juga memiliki keunggulan. Berikut beberapa keunggulan dari tes benar salah. Nah, yang pertama, mudah penyusunannya. Kemudian yang kedua, mudah penskorannya. Dan yang ketiga, banyak pokok bahasan atau kompetensi dasar dan indikator yang dapat dicakup dalam soal, karena peserta didik dapat merespon soal dalam jumlah banyak dengan waktu yang singkat. Nah, selanjutnya ada beberapa kelemahan dari soal benar salah ini. Nah, yaitu yang pertama, soal benar salah hanya dapat digunakan untuk mengukur kemampuan kognitif. Nah, yang kedua, tingginya peluang peserta didik untuk menebak jawaban, karena pada soal benar salah peserta didik mempunyai peluang 50% untuk menjawab benar, sehingga skor tinggi belum tentu menggambarkan kemampuan tinggi. Nah, kemudian yang ketiga, guru kesulitan dalam menginterpretasi kemampuan peserta didik yang sebenarnya, sehingga sulit bagi guru untuk memutuskan apakah peserta didik sudah memiliki kemampuan yang sesuai dengan yang diukur dalam soal tersebut. Nah, berikut ini akan diberikan beberapa contoh soal benar salah atau true false. Nah, contoh soal yang pertama. Benar atau salah? Candi Prambanan merupakan candi peninggalan sejarah bercorak Hindu. Dan jawabannya benar. Karena Candi Prambanan memang merupakan candi peninggalan sejarah bercorak Hindu. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Susilawati Solin. Nah, kepada Susilawati Solin, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai penyaji kedua akan menjelaskan tentang soal menjodohkan. Nah, menurut dari Arifin 2009 halaman 144, soal menjodohkan adalah bentuk soal sangat baik untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam mengidentifikasi informasi berdasarkan hubungan yang sederhana dan kemampuan menghubungkan antara dua hal. Makin banyak hubungan antara premis dengan respon dibuat, maka makin baik soal yang disajikan. Nah, beberapa kriteria menurut dari Arifin 2009 halaman 145 menjelaskan bahwa ada beberapa kriteria untuk menyusun soal menjodohkan. Yang pertama adalah buat petunjuk tes dengan jelas, singkat, dan mudah dipahami. Yang kedua ada sesuaikan dengan kompetensi dasar dan indikator. Yang ketiga, kumpulan soal diletakkan di sebelah kiri, sedangkan jawabannya di sebelah kanan. Keempat, ada jumlah alternatif jawaban hendaknya lebih banyak daripada jumlah soal. Yang kelima, ada susunan item-item dan alternatif jawaban dengan sistematika tertentu. Misalnya sebelum pokok persoalan didahului dengan sistem, atau bisa juga langsung dan pokok persoalan. Seterusnya, seluruh kelompok soal dan jawaban hanya terdapat dalam satu halaman. Dan yang terakhir, gunakanlah kalimat yang singkat dan langsung terarah pada pokok persoalan. Selanjutnya, keunggulan dan kelemahan dalam teks menjodohkan. Menurut dari Gronlund menurut dari Gronlund 1976 mengatakan bahwa ada menunjukkan bahwa beberapa keunggulan dan kelemahan bentuk soal menjodohkan. Yang pertama, kelebihan
kelebihan bentuk soal menjodohkan ini adalah membutuhkan waktu singkat untuk membaca soal. Yang kedua, memberi kesempatan kepada siswa untuk mengutarakan maksud dengan gaya bahasa dan caranya sendiri. Yang ketiga, adanya keuntungan teknis seperti mudah membuat soalnya sehingga tanpa memakan waktu yang lama, guru dapat secara langsung melihat proses berpikir siswa. Nah, kelemahan dari soal menjodohkan ini ada 3. Yang pertama ada hanya mengukur tingkat berpikir ingatan. Yang kedua, penulis soal cenderung tidak cermat. Ketiga, sulit menemukan pasangan yang homogen. Baik, saya akan menjelaskan tentang tes isian. Nah, tes isian ini untuk menyusun tes isian ini menurut Arifin 2009 halaman 146 memberikan beberapa kriteria. Yang pertama ada hendaknya tidak menggunakan soal yang terbuka sehingga ada kemungkinan peserta didik menjawab secara terurai. Yang kedua, untuk soal tes bentuk melengkapi hendaknya tidak mengambil pernyataan langsung dari buku textbook. Yang ketiga ada titik-titik kosong sebagai tempat jawaban hendaknya diletakkan pada kiri atau dekat akhir kalimat daripada awal kalimat. Yang keempat ada jangan menyediakan titik-titik kosong terlalu banyak, pilihlah untuk masalah yang urgent saja. Yang kelima ada menyatakan hendaknya hanya mengandung satu alternatif jawaban. Yang terakhir, jika perlu dapat digunakan gambaran-gambaran sehingga dapat dipersingkatkan dan jelas. Kelebihan dari teks isian ini yang pertama ada mudah dalam penyusunan. Yang kedua, peserta didik dapat mengorganisasikan jawaban dengan pendapatnya sendiri. Yang ketiga, murid tidak dapat menerka-nerka jawaban. Yang keempat, tes ini sangat cocok untuk mengukur dan mengevaluasi hasil suatu proses belajar yang kompleks yang sukar diukur dengan menggunakan teks objektif. Kelima, derajat ketepatan dan kebenaran murid dapat dilihat dari kalimat-kalimatnya. Yang keenam, jawaban diungkapkan dalam kata-kata dan kalimat sendiri, sehingga tes ini dapat digunakan untuk melatih penyusunan kalimat dengan bahasa yang baik, benar dan tepat. Nah, kelemahan teks isian ini yang pertama ada sukar dinilai secara tepat jika terdapat bermacam-macam jawaban yang benar. Yang kedua, bahan yang diukur terlalu sedikit sehingga agak sulit untuk mengukur penguasaan siswa terhadap keseluruhan kurikulum. Yang ketiga, sulit mendapatkan soal yang memiliki standar nasional maupun internasional. Yang keempat, membutuhkan waktu memeriksa hasilnya. Yang kelima, sulit untuk menyusun soal yang hanya satu jawaban, lebih untuk memproses mental yang tinggi. Sekian dari penjelasan saya ucapkan terima kasih. Baik, demikianlah presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami paparkan dalam makalah kali ini memberikan manfaat bagi kita semua.